Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang proses pembuatan gula kristal dari tebu ya. Sebelumnya kita sudah membahas dari tebu yang dipotong, dicacah di stasiun preparasi. Dilanjutkan penggilingan tebu di stasiun ekstraksi, kemudian pemurnian air nira ya dari hasil ekstraksi tebu. Nah, sekarang kita fokus ke stasiun evaporasi dan kristalisasi. Nah, mari simak. Di stasiun evaporasi itu nama lainnya adalah penguapan ya, dari kata vapor itu uap. Yang tujuannya adalah menguapkan air nira tebu sehingga diperoleh nira pekat atau sirup kental. Jadi istilah nama lain dari nira adalah sirup yang siap dikristalkan. Prinsip kerjanya, nira murni hasil pemurnian dipekatkan dengan cara dididihkan di dalam evaporator vakum ya. Alatnya multiple effect evaporator yang berfungsi menguapkan air nira jernih sehingga mencapai konsentrasi lewat jenuh. Jadi multi itu banyak, evaporatornya ada banyak ya. Di gambar ini ada 5 evaporator. Nah, prinsip kerja bahannya nira mentah ya, yang masih encer itu masuk dari bawah. Di sini istilahnya raw juice atau jus mentah atau nira mentah yang nira masih encer masuk, kemudian melalui pipa kontak dengan steam atau uap panas ya, sehingga kandungan air di dalam nira encer ini akan menguap ke atas. Sedangkan nira yang sudah lebih pekat, yang sudah dihilangkan uap airnya jadi lebih kental. Itu lanjut keluar melalui kanan, sebelah kanan ini, concentrated product ya, atau nira kental. Itu prinsip kerjanya. Sedangkan uap panas atau steam yang sudah dipakai untuk mentransfer panas untuk menguapkan nira encer tadi berubah menjadi kondensat atau embun. Nah, di sini ada 4 gambar evaporator ya. Jadi proses evaporasi ini merupakan proses yang melibatkan perpindahan panas dan perpindahan massa secara simultan. Dalam proses ini sebagian air atau solventnya akan diuapkan sehingga diperoleh produk yang kental. Penguapan terjadi karena cairan akan mendidih dan berlangsung perubahan fase dari cair menjadi uap. Proses penguapan dilakukan dalam kondisi vakum ya di evaporator pembuatan gula untuk menghindari kerusakan sukrosa akibat suhu tinggi ya. Bisa juga menghemat penggunaan uap bahan bakar karena memasukkan satuan uap dapat menguapkan air sebanyak 5 kali ya. Proses evaporasi ini dilakukan beberapa kali dengan menggunakan perbedaan suhu dan tekanan. Di evaporasi awal yang ini itu suhunya masih tinggi ya dengan tekanan rendah. Kemudian memasuki tahap evaporasi selanjutnya, suhu bertahap diturunkan ya dari 110 ini menjadi 100. Kemudian turun lagi menjadi 85, kemudian turun lagi sampai menjadi 65. Ya. Ketika suhunya diturunkan, tekanannya bertahap dinaikkan ya. Jadi awalnya suhu tinggi, tekanan rendah, di akhir itu suhu rendah, tekanan tinggi ya. Selama proses berlangsung, temperatur masing-masing evaporator itu berbeda. Untuk menghemat panas itu diperlukan media pemanas. Untuk evaporator 1 digunakan uap bekas yang dari pressure vessel. Nah, ini boiler untuk penghasil uapnya bisa dilihat ya dari atas. Kemudian 187 ton per hour ya, ini satuan kecepatannya. Kemudian untuk stasiun kristalisasi atau nama lainnya adalah masakan ya. Tujuannya adalah untuk mengkristalkan larutan gula pekat menjadi kristal sukrosa. Prinsip kerjanya, sirup gula atau nira yang sudah dipekatkan tadi di evaporator sampai konsentrasinya melewati jenuh. Alat mesin yang digunakan pada stasiun kristalisasi ada 2 yang utama. Yang pertama ada pan evaporator. Yang pertama ada pan evaporator yang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi sukrosa hingga lewat jenuh. Nah, ini sebelah sini dan membentuk inti kristal sukrosa. Yang kedua adalah palung pendingin. Ini mempercepat proses pembesaran kristal dengan menurunkan suhu nira pekat atau massa sweet. Jadi nira yang sudah dipekatkan di evaporator tadi yang sudah dihilangkan kandungan airnya itu masuk dari bawah sini yang istilahnya di sini feed atau bahan masuk. Kemudian di sini melewati heat exchanger ya, alat penukar panas agar suhunya lebih tinggi lagi ya sampai benar-benar jenuh.
Kemudian masuk ke badan kristalizer. Jadi prosesnya kristalisasi, alatnya kristalizer. Nah, ketika terbentuk inti kristal di sini, bentuk inti kristal sukrosa, kristalnya masih kecil ya, diperbesar menggunakan palung pendingin atau kondensor di sini, sehingga kristalnya menjadi lebih besar gula kristalnya, kemudian dikeluarkan lewat ini produk discharge, produk keluar. Nah ini, jadi evaporator itu serangkaian dengan kristalizer ya. Jadi nggak mungkin setelah evaporator itu alat lain. Biasanya kristalizer. Sebelum kristalizer itu pasti evaporator. Kalau kristalisasinya dengan cara penguapan. Ini kristalizer dengan air pendingin, ini kristalizer dengan udara pendingin. Jadi langkah pengkristalannya pertama. Nah, ini skema proses kristalisasi dari atas itu sulfitator atau alat untuk mengalirkan gas SO2 ya, sulfit dari pembakaran belerang. Nah, kenapa ada sulfitator sebelum stasiun kristalisasi? Ya ini nama lain kristalisasi itu masakan ya. Ya karena kristalisasi ini di sini untuk memucatkan warna gelap pada nira kental. Yang kedua untuk menurunkan viskositas atau kekentalan nira sehingga proses kristalisasi lebih mudah, menjadi lebih mudah. Langkah-langkah proses kristalisasi yang pertama menarik hampa. Ya, tangki masakan ini ada 3 tangki ya. Masakan A, C, D. Nah, tangki masakan terlebih dahulu dibuat hampa udara dengan tekanan vakum sebesar 40 cm Hg. Ya, kemudian saluran penghubung dengan tangki penguapan dibuka perlahan sampai terbuka penuh sehingga mencapai keadaan maksimum dengan tekanan 66 cm Hg. Nah, langkah pertama dari proses pengkristalan adalah menarik masakan atau nira pekat untuk diuapkan airnya sehingga mendekati kondisi jenuh ya. Dengan pemekatan secara terus-menerus, koefisien kejenuhan itu akan meningkat. Pada keadaan lewat jenuh maka terbentuk kristal sukrosa. Terus langkah kedua adalah pembuatan bibit ya, yaitu dengan memasukkan gula ke dalam pan masakan ya, kemudian melakukan proses pembesaran kristal. Dalam proses memperbesar kristal dilakukan penambahan bibit yang baik sampai diharapkan ukuran kristalnya 1 mm ya. Kemudian kristal gula yang sudah terbentuk sesuai ukuran tertentu itu dilanjutkan ke penguapan masakan tanpa penambahan larutan baru. Kemudian dilanjutkan ke palung pendingin ya. Di palung pendingin ini digunakan untuk menentukan kejenuhan agar proses kristalisasi lanjut sehingga ukuran kristal membesar ya. Kemudian terakhir adalah proses pemisahan masakan yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.